Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman sekalian, dan juga terkhususnya Pak Bintoro yang sedang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Fiorella dengan NIM B10212411819. Saya berasal dari kelas manajemen D. Pada kali ini, di video ini, saya ingin menjelaskan mengenai jawaban dari UAS pengantar aplikasi. Nah, pada UAS kali ini kita diberikan tiga bagian soal. Pada soal bagian pertama itu mengenai materi-materi, lalu soal bagian kedua dan soal ketiga itu mengenai sebuah studi kasus perusahaan jasa dagang, perusahaan dagang guys. Baik, pada soal bagian pertama itu kan materi. Jadi di sini kita diberikan 5 buah soal, namun yang bisa kita jawab itu hanya 2. Jadi kita hanya perlu menjawab 2 dari 5 soal yang disediakan oleh Pak Bintoro. Baik, saya memilih soal nomor 2 dan juga soal nomor 3. Baik, kita langsung aja tanpa bertele-tele lagi. Soal nomor 2 yaitu, menurut analisis saudara, hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan perpetual dan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Oke, di sini meminta perbedaan apa sih metode perpetual dan juga periodik. Seperti kita tahu ya bahwa metode perpetual dan periodik itu dibedakan dengan satu karakteristik yang sangat mencolok, yaitu pada perpetual dia itu terperinci. Jadi semua kegiatan produksi, penjualan segala macam itu dicatat secara rutin. Nah, jadi seperti kayak persediaan barang dagang itu dicatat pada periode perpetual, sedangkan pada metode periodik itu tidak sedetail pada metode perpetual. Jadi intinya pada metode perpetual itu semua keseluruhan kegiatan dagang kita itu terperinci, mulai dari barang dan juga kegiatan yang kita lakukan, jual belinya segala macam. Sedangkan di periodik itu tidak, dia hanya dicatat di akhir periode. Yang ketiga, menurut analisis saudara, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja atau worksheet, apakah kita perlu membuat laporan keuangan, yaitu yang berisikan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan? Apakah pada kertas kerja sudah mencakup semua laporan keuangan? Jadi di sini kertas kerja memang berisikan informasi-informasi tersebut ya yang diperlukan pada laporan keuangan. Tetapi bukan berarti laporan keuangan dapat langsung diberikan untuk ini nih yang membutuhkan nih. Jadi kayak kita nggak bisa langsung ngasih worksheet kita ke orang yang membutuhkan, entah itu investor atau segala macam yang ingin melihat. Tetapi kita harus menyediakannya dalam bentuk laporan keuangan agar lebih datanya tuh lebih tersusun rapi, karena tuh di laporan keuangan itu ada beberapa hal yang tidak ada semuanya ada. Stop it. Get some help. Cuman maksudnya ada beberapa tambahan sedikit yang akan kita berikan pada laporan keuangan. Jadi ada sesuatu yang data yang kita tambahin gitu di laporan keuangan ini yang di worksheet itu nggak ada. Jadi emang udah terkhusus di sini di laporan keuangan itu dipisahin. Walaupun isi laporan keuangan ini adalah angka-angka dari worksheet. Jadi tuh nggak bisa ya kita cuman ngasihin kertas worksheet aja ke misalnya ke investor, itu nggak bisa. Kita harus merangkum lagi di dalam laporan keuangan agar lebih terperinci, lebih rapi, dan juga lebih mudah gitu ya. Lanjut pada soal bagian kedua, kita lihat dulu ya, kita scroll dulu scrollnya. Nah, di sini adalah soal studi kasus perusahaan dagang. Di sini adalah berikut adalah sebagian transaksi bulan Desember 2019 toko bangunan Santara. Adalah jurnal umum, semua transaksi di bawah ini dan isi pada tabel yang telah disediakan. Jadi di sini terdapat soal dan kita disuruh membuat jurnal umum. Di sini terdapat 6 soal. Kita baca dari soal pertama. Pada tanggal 1 Desember 2019, PB Alitra membeli 12 sak semen pada TBRD dengan termin kredit 10/10 R/30 FOB Destination Point sebesar Rp12. Catat menggunakan metode periodik. Di sini berarti kita bikin, kan Pak Bintoro sudah memberikan tabel, jadi kita tinggal pindahin aja ke Excel atau mau bikin tabel baru juga boleh, silakan.
Ini saya buat tabel baru. Jadi akun yang kita masukkan di sini adalah pembelian pada debit, terus utang dagang pada kredit. Nah, terus masing-masing senilai 12 rupiah. Kenapa? Karena kita membeli yang otomatis kas kita berkurang dong. Kalau kas kita berkurang, posisinya ada di debit. Update kameranya. Nah, lanjut. Dan utang dagang karena kita membelinya secara kredit, ada terminnya. Kalau ada termin, setiap transaksi yang ada termin itu pasti kredit ya. Nah, di sini kan kita membelinya secara kredit, berarti kita punya utang dong, utang dagang. Nah, kita tulis lah, karena utang kita bertambah berarti kita tulis di kredit. Lanjut soal nomor 2, itu pada 2 Desember meretur 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku. Ini kita catat dalam metode perpetual. Jadi kan tadi kita beli ini ya 12, terus kita retur ya kan, berarti itu 12 kita bagi 12. Nah, otomatis kan tadi kita belinya 12 sak semen dengan harga 12 rupiah, berarti tuh kita harus tahu dulu nih harga satuannya berapa, harga satuan sak semennya itu berapa, karena kan di sini yang diretur cuma 2 sak, jadi kita harus hitung dulu. Berarti 12 sak semen dibagi dengan 12 rupiah, dapat hasilnya 1. Berarti harga satu sak semennya itu 1 rupiah. Di sini karena kita meretur 2 sak, berarti ya, karena kita meretur 2 sak, berarti uang kita yang kembali tuh ini 2 rupiah juga. Oke, berarti di sini kita mencatat utang dagang pada debit dan juga persediaan barang dagang pada kredit sebesar 2 rupiah. Kenapa utang dagangnya ada di debit? Karena kan tadi kita meretur ya, otomatis utang itu tuh nggak jadi yang duanya, balik lagi kan, berarti tuh utang dagangnya berkurang sebesar 2, ada di debit, dan juga persediaan barang dagang kita yang tadinya ini jadinya berkurang 2, jadinya ada di sebelah kredit. Lanjut pada soal nomor 3, yaitu pada 4 Desember TB Alitra menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N/30. Guys, jadi kan sebelumnya kita harus tahu dulu kan termin 2/10 N/30 itu maksudnya apa. Jadi 2/10 N/30 itu maksudnya adalah kita akan mendapatkan diskon 2% ketika kita membayar kurang dari 10 hari pada saat kita membeli barang tersebut, dan batas pembayarannya adalah 30 hari atau sebulan. TB Alitra menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB Destination Point senilai 50 rupiah. HPP barang dijual senilai 15.000. Catat dengan metode perpetual. Di sini ada berarti kita terminnya berarti piutang dagang pada kredit, karena ini ya, berarti piutang dagang pada debit sebesar 50 rupiah dan juga penjualan pada kredit sebesar 50 rupiah. Karena Alitra kan berarti kita ya Tuan Umar nih yang beli kita nih, berarti kan dia ada utang dong sama kita karena dia pakai termin. Nah, berarti piutang kita bertambah, piutang kita bertambah itu posisinya di debit, lalu penjualan posisinya di kredit. Lanjut, dia kan ada ini nih, FOB Destination Point senilai 50, HPP barang yang dijual senilai 15.000, berarti kita masukin harga pokok penjualan pada debit senilai 15 rupiah, lalu persediaan barang dagang kita masukin juga 15 rupiah. Itu ya guys. Sekarang kita lanjut dengan soal keempat. Itu pada tanggal 15 Desember membayar ongkos kirim penjualan tanggal 4 Desember senilai 2 rupiah metode periodik. Berarti kita bayar ongkos kirim penjualan yang tanggal tadi yang pertama itu senilai 2 rupiah. Berarti itu kan beban kirim penjualan pada debit lalu kas pada kredit.
karena beban kita bertambah, terus kita berkurang untuk membayar beban angkut itu. Jadi di sini beban kirim penjualan pada debit senilai Rp2 dan juga kas pada kredit senilai Rp2. Lanjut pada soal nomor 5, yaitu 6 Desember 2019 melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember metode perpetual. Nah tadi kan yang pertama banget kita itu membeli 12 sak semen terus habis itu diretur kan. Nah berarti di sini otomatis melunasi pembelian semen itu kita cuma bayar sisanya aja. Tadi kan kita udah ngeretur 2, berarti kita tinggal 10, karena kan tadi kita beli 12 dikurang 2 jadinya tinggalnya 10. Berarti karena kita melunasi berarti utang dagang di debit karena udah berkurang kan. Utang dagang pada debit berarti Rp10 karena kita tadi udah returkan 2-nya kan harga satunya Rp1. Lalu persediaan barang dagang pada kredit senilai Rp1. Lalu kas senilai Rp9 pada kredit juga ya. Oke, sekarang lanjut ke tanggal 8 Desember 2019, itu soal ke-6. Nah, kita di sini menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 4 Desember. Ini pada tanggal 8 Desember ya, berarti toko Umar bayarnya sebelum 10 hari. Jadi dia dapat diskon 2%. Otomatis yang kita tulis di sini adalah kas, tentu saja karena dia bayar utang kita, berarti kita dapat duit, kas kita bertambah, jadinya di debit senilai Rp49 dan karena dia ini bayarnya sebelum tanggal 10 jadi dia dapat diskon penjualan pada debit juga, kita tulis Rp1. Lalu yang terakhir piutang dagang kita letakkan pada kredit, yaitu karena udah berkurang ya, yaitu senilai Rp50. Begitu teman-teman. Jadi di sini total dari saldo pada jurnal umum yaitu Rp141. Kita lanjut ya pada soal bagian ketiga. Enggak, ternyata yang di buku masih ada, yaitu buatlah buku besar untuk kas saja berdasarkan transaksi sebelumnya dan isi pada tabel yang telah disediakan. Jadi kita buat buku besar ya, berarti akun kas. Jadi di sini yang kita masukin pada buku besar akun kas itu kan dia nggak ada ininya ya, kayak neraca saldo sebelumnya. Jadi kita langsung aja kalau gitu, nggak usah masukin saldo awal lagi karena nggak ada acuan yang kita pakai, yaitu kita lihat langsung. Berarti yang kita masukin yaitu di tanggal 5 Desember, yaitu membayar ongkos kirim penjualan tanggal 4 Desember senilai Rp2. Itu kita masukin di buku besar, yaitu dengan judul beban kirim penjualan, posisinya di kredit sebesar Rp2. Lalu kita pindahin di sebelah saldo. Ini kan ada debit, kredit, saldo. Di dalam saldo itu masih ada debit, kredit lagi. Nah, kita sejajarin kredit karena posisinya sama. Lalu pada tanggal 6 Desember kita masukkan kembali, yaitu pelunasan pembelian senilai Rp9. Karena kan yang 6 Desember ini kita apa bukan ya? Oh enggak, kita lunasin pembelian senilai Rp9 pada kredit. Berarti kredit sama kredit tadi kan Rp2 di kredit, ketemu 9, berarti kita tambahin karena posisinya sama-sama kredit, berarti 9 tambah 2 sama dengan Rp11. Jadi kita masukin di kredit sebesar Rp11. Lanjut lagi pada tanggal yang terakhir nih pastinya karena menerima pelunasan. Berarti tanggal 8 Desember 2019 kita tulis dengan judul pelunasan pembelian senilai Rp49 di debit. Jadi karena tadi posisinya kredit, terus sekarang di debit dan debitnya lebih besar, berarti kita kurangin. Nah, kurangin Rp49 dikurang Rp11, dapatlah hasilnya Rp28. Kita dapatkan pada posisi debit di saldo. Jadi hasil akhirnya itu ada Rp28 pada debit untuk buku besar pada akun kas. Oke
Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan pada soal bagian ketiga. Di sini pada soal bagian ketiga kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian melalui dua metode. Kita sudah diberikan saldo sebelum penyesuaiannya, jadi mari kita kerjain. Pertama-tama kita masukin dulu, buat dulu tabelnya di Excel ya. Setelah buat tabel, kita baca di soalnya. Yang pertama kan peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018. Estimasi pakai 6 tahun. Nilai sisa 0 rupiah, metode garis lurus 0 nih. Udah. Jadi kita lihat dulu di baca saldo sebelum penyesuaiannya. Berapa sih peralatan kantor kita? Di sini peralatan kantor. Nah, peralatan kantor kita senilai 60 rupiah karena tadi nilai ininya 6 tahun, berarti kita bagi 60 bagi 6 dapatnya 10. Berarti yang kita tulis di jurnal penyesuaiannya itu pada tanggal 31 Desember kita masukin beban depresiasi peralatan kantor pada debit nilai 10 rupiah dengan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor pada kredit senilai 10 rupiah juga. Kita lanjut di soal nomor 2 yaitu bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Sini berarti untuk 5 tahun karena terhitung dari 1 Januari 2019 tahun. Kita lihat dulu saldonya di neraca saldo. Kita cari sewa asuransi dibayar dibuka apa? 50, berarti dibagi sama 5 tahun dapatnya 10. Jadi kita cuma mau cari 1 tahunnya aja, berarti dapatnya ya 10. Jadi kita masukin di sini sudah pasti beban asuransi karena kita kan membayar asuransi kan. Juga di bawahnya pada kredit asuransi dibayar di utang karena kita membayar untuk 5 tahun. Ini kita hitung per tahunnya karena ini yang per bulan. Masukinlah di sini beban asuransi pada debit senilai 10 rupiah dan juga di bawahnya adalah beban sewa asuransi dibayar di muka senilai 10 rupiah. Jadi kita belum akunnya adalah beban asuransi senilai 10 rupiah pada debit dan juga asuransi dibayar di muka pada kredit senilai 10 rupiah. Kita lanjut ke nomor 3, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019 sampai sebesar 25 rupiah. Perlengkapan ya, perlengkapan. Kita lihat dulu perlengkapan kapan mana? 40. Sini tadi sisa 25. Berarti 40 kurang 25 dapatnya 15. Dikurang ya, karena kan soalnya tadi bilangnya 25, berarti 45 dikurang 25 itu berarti 15. Kita masukin sini beban perlengkapan tokoh senilai 15 rupiah di debit dan juga perlengkapan tokoh pada kredit senilai 15 rupiah. Lanjut lagi ke peralatan tokoh dibeli pada tanggal 1 Januari peralatan tokoh Januari 2019. Estimasi masa pakai 5 tahun. Nilai sisa 40 ya, metode garis lurus. Berarti kita lihat dulu nih peralatan tokoh di neraca 140, berarti 140 dikurang 40 dibagi 5 dapatlah di sini 20 ya. Kita untuk kalian yang bertanya-tanya kok bisa 20, tadi 140 di saldo, lalu kan nilai sisanya 40 kan kurang 140 dikurang 40 dapatnya 1, lalu dibagi sama nilai ininya selama 5 tahun, berarti kita bagi 5 dong, 100 bagi 5 dapatnya 20. Jadi kita masukin 20 di
Jurnal penyesuaian dengan akun beban depresiasi peralatan kantor pada debit, juga akumulasi depresiasi peralatan kantor pada kredit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, itu pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 setiap bulan. Namun pada bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 hingga 31 Desember. Gaji karyawan sebesar Rp2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Berarti kalau di neraca saldonya kan gajinya 30 ya. Terus di sini dia kan kerja tanggal 27 sampai 31 Desember, yang otomatis ada lebih 5 hari. Dan seharinya itu dia dibayar Rp2. 5 hari berarti Rp10. Terus di sini ada administrasi 5 dan juga penjualan 5, berarti 50 kali 5 50 kan. Berarti kita masukin di sini adalah beban gaji penjualan dan juga beban gaji administrasi pada debit, dua-duanya yaitu senilai 50. Lalu pada kredit kita masukin utang gaji senilai 1. Nah, kita menambah dong. Terus udah benar belum? Ini betul. Berarti kita di sini ada beban dan juga utang secara tidak langsung ya. Oke, udah benar ya, beban gaji penjualan dan juga beban gaji administrasi masing-masing Rp50 pada debit dan juga utang gaji pada kredit senilai 100. Lanjut pada soal nomor 6. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Tagihan soal potong. Total tagihan Rp8 dan dialokasikan ke toko 50% dan 50% dan kantor 50%, berarti kan 8 lebih 2, berarti 4 ya. Kita masukin karena kan dia ini ya belum ya, berarti masih harus di berarti akunnya adalah beban listrik, air, dan telepon pada toko, lalu beban listrik, air, dan telepon pada kantor itu sama-sama di debit senilai 44, karena kan tadi 8 tapi dibagikan 50-50, berarti 8 dibagi 2 tuh dapatnya 4, diberikan 44. Terus di bawahnya pada akun kredit itu beban yang masih harus dibayar, karena kan kita belum bayar, jadi kita dapat beban yang masih harus dibayarkan senilai 8. Oke, kita lanjut ke nomor 7, yaitu utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun, pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali, cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Berarti Mei ke Desember itu kan 8 bulan ya, berarti kita kaliin sama 30%, lalu dapatlah 2,4 ya. Terus itu 2,4 dibagi 12 karena setahun, habis itu 0,2 ya hasilnya, baru dikaliin utang ini, dikaliin utang bank di neraca saldo. Jadi kita tuh cara hitungnya gini, 8 bulan dikali 30%, lalu hasilnya dibagi sama 12, lalu bukan bagi dikali, jadi 8 dikali 30%, lalu dibagi 12, lalu kita kalikan sama 30, dapat hasilnya 6. Kita masukin beban bunga pada debit sebesar Rp6 dan juga utang bunga pada debit sebesar Rp6. Kita lanjut lagi perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Ada tambahan informasi tapi untuk periodik ya, karena ini perpetual kita skip dulu. Jadi kita lihat persediaan di neraca saldonya berapa. Persediaan barang di sini, persediaan barang dagang gimana cara lihatnya, 230, disoalkan 180, berarti kita kurangin aja nih, 230 kita kurangin sama 180,
dapatlah hasilnya 50. Berarti kita tulis di dalam jurnal penyesuaian yaitu harga pokok penjualan pada debit sebesar Rp50 dan juga persediaan barang dagang pada kredit sebesar Rp50. Next guys, kita masuk ke yang periodik. Oh ya, hasilnya 219 balance ya. Ini dia. Ini beberapa ada yang sama aja ya guys. Kayak yang pertama, kita buka dulu. Wow, bentar ya. Kita sesuaiin dulu posisinya. Oke. Jadi ini kan ada beberapa yang sama aja ya. Jadi kayak yang pertama tadi yang peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September itu masih sama. Jadi beban depresiasi peralatan kantor pada debit senilai Rp10 dan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor senilai Rp10 sama caranya kayak tadi yang 60 dibagi 6 ya. Lalu lanjut pada yang kedua itu masih sama lagi beban asuransi pada debit senilai Rp10 dan juga asuransi dibayar di muka masih sama senilai Rp10. Kita lanjut lagi ke yang perhitungan fisik tadi. Itu kita tulis beban perlengkapan toko senilai Rp15 dan juga pada kredit perlengkapan toko senilai Rp15 sama guys. Lanjut sebentar ya, ini agak nge-lag seperti nah. Lanjut yang nomor 4 itu yang tadi itu ya, yang toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Itu pun masih sama ya guys, masih sama. Jadi beban depresiasi peralatan kantor senilai Rp20 pada debit, lalu akumulasi depresiasi peralatan toko senilai Rp20 pada kredit, masih sama. Sampai yang soal kelima juga masih sama, beban gaji penjualan dan juga beban gaji administrasi tadi disamain di debit senilai 50, terus utang gaji pada kredit senilai Rp100. Lanjut lagi yang ke-6, tagihan listrik. Itu masih sama lagi ya guys ya. Beban listrik, air, dan teleponnya toko sama kantor itu debit dan nominalnya 44 karena dibagi 2 yang 4 tadi 50 kan. Lalu beban yang masih harus dibayar pada kredit sebesar Rp8. Lanjut yang tadi beban bunga itu, nah itu juga masih sama hitungannya. Ingat tadi 8 bulan dikali 30% dikali 12 lalu bukan kali dibagi 12 lalu dikaliin sama Rp30 dari utang bunga, dapatlah hasilnya 6. Terus jadi akunnya beban bunga pada debit senilai Rp6 dan juga utang bunga pada kredit sebesar Rp6 ya guys. Lanjut ke tanggal 31 Desember ini. Ini agak sulit. Gak sulit tapi cuma tuh kayak banyak akunnya gitu. Di sini 31 Desember ada berapa akun ini? 1, 2, 3, 4 ada 7 akun. Kita dari ini ya, hitungan di gudang. Karena ini langsung kan ini periodik yang otomatis dia kita nyatat semuanya di akhir gitu. Nah, kita masukin mana ya nilainya saldonya. Santai bang. Nah, jadi kita di sini masukin semua-muanya lah ya, yang
karena dia udah di akhir, kita masukin. Nah, itu yang pertama. Kita lihat dulu di sini dapat ada nggak ya di sini. Di akun pertama itu ada harga pokok penjualan nih. Nah, kan dia ada 7 nih, 7 akun yang kita masukin nih. Jadi itu dibagi, ada 4 akun yang di debit dan ada 3 akun yang di kredit. Akun-akun yang masuk ke dalam akun debit yaitu ada harga pokok penjualan HPP, ada retur dan potongan pembelian, dan juga ada diskon pembelian serta pembelian barang dagang. Keempat akun itu dimasukin ke dalam debit. Nah, kalau dia bertambah, akun-akun itu akan masuk ke dalam debit. Kita kan tadi ada meretur segala macam ya, retur diskon juga kan. Jadi kita masukin di sini retur segala macam. Di harga pokok penjualan kita masukin di sini karena di neraca saldonya 600. Terus di atas tadi ada transaksi yang ininya Rp50. Jadi 600 tambah 50, 650 kita masukin pada debit. Lalu retur dan potongan pembelian di sini. Jadi kita salah ketik ini, retur dan potongan penjualan. Potongan penjualan kan 30, tapi kita kurang sama 5 sama ada transaksi tadi yang di atas. Kita cari neraca saldo periodik dulu ya guys. Oh enggak. Jadi ternyata di sini harga pokok penjualannya kita masukin 600. Tapi karena ada tambahan yang di atas dari Rp50, jadinya Rp650 kita masukin pada debit. Lalu retur dan potongan pembelian karena di neraca saldonya dia di sini Rp25, jadi kita masukin Rp25 juga pada debit. Lalu diskon pembelian di sini 5 pada neraca saldo, jadi kita masukin juga Rp5. Dan di sini persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang kan tadi di itunya soal 180 ya, kita masukin 180. Masukin aja dulu. Terus kita lanjut ke kreditnya, itu ada pembelian, persediaan barang dagang, dan beban kirim pembelian untuk akun kreditnya. Jadi di sini pembelian. Goyang kameranya guys. Bentar ya, kita cari lagi neraca saldonya. Mana ya, kita cari akun pembelian. Nah, di sini akun pembelian dia sebesar 745.000, kita masukin di kredit. Lalu di sini persediaan barang dagang. Nah, bentar. Itu 100, kita masukin juga Rp100. Dan lanjut beban kirim pembelian, beban kirim penjualan. Mana ya beban kirim? Nah, beban kirim pembelian Rp15, kita masukin aja. Udah nih, udah kan, HPP, retur, diskon, persediaan barang dagang kita debit. Lalu lanjut pembelian, persediaan sama beban kirim di kredit. Total dari jurnal penyesuaian periodik kita adalah Rp1.029. Kita lanjut lagi ke step berikutnya. Kita tuh ada disuruh buat ini lagi guys. Kalau kita nge-scroll lagi soalnya ke bawah, kita disuruh buat kertas kerja perpetual dan juga periodik. Oke, kita lihat dulu. Kertas kerja ini guys, sebenarnya tinggal masukin aja. Jadi terus simple aja. Kita copy dulu akun yang ada di neraca saldo, masukin. Kita pilih ini kan udah ada daftar saldo sebelum penyesuaian. Penyesuaiannya udah. Jadi kita lanjut ke penyesuaian. Di penyesuaian ini kita masukin nominal-nominal yang tadi.
kan. Jadi di sini ada akun-akun yang tadi contohnya kayak persediaan barang dagang, kita masukin aja. Dan dari persediaan cara itu kita lihat tiap-tiap yang soal pertama ada akun apa, misalnya persediaan, kita cari persediaan, jadi kita masukin tuh dia pastinya di mana, debit kredit, masukin aja di situ semuanya dimasukin. Terus kalau udah tuh kan balance nggak sesuai nggak sama jurnal penyesuaian tadi akhirnya. Terus kalau udah kita lanjut ke daftar saldo seluruh penyesuaian. Di sini nih ada 2 cara sih kalau mau. Dia tuh dengan cara jurnal penyesuaian. Lah hilang, bentar guys. Daftar saldo sebelum penyesuaian itu tinggal disesuaikan sama yang penyesuaian. Jadi misalnya di penyesuaian yang pertama ini kan di kas BNI-nya 250 di debit nih. Nah, di penyesuaian tuh nggak ada, berarti dia otomatis udah masukin aja, pindahin aja, berarti di daftar saldo penyesuaian tuh 250. Karena nggak ada ininya kan, ada saldo kan di penyesuaian, tapi misalkan apa nih 50 nih. 200 gitu. Nah, misalnya persediaan barang dagang. Di persediaan barang dagang itu di daftar saldo sebelum penyesuaian itu kan 230. Lalu di jurnal penyesuaian dia 50. Berarti kita kurangin karena posisinya debit dan kredit. Di sebelum penyesuaian itu debit, di penyesuaian itu kredit. Jadi kita kurangin dan hasil pengurangannya itu adalah hasil dari daftar saldo setelah penyesuaian. Begitu juga kalau dia sama-sama di debit berarti ditambah. Tuh, kalau sama-sama kredit ditambah. Kalau dia bertentangan berarti dikurang. Lanjut. Itu cara menentukan daftar saldo setelah penyesuaian ya. Atau bisa juga tuh biasanya dari buku besar. Jadi tuh kadang kan kita habis penyesuaian kita posting ke buku besar. Itu setelah diposting ke buku besar kan pasti kelihatan hasil di akhirnya kan. Itu tinggal kita pindah-pindahin aja sih hasil akhir dari buku besar ke daftar saldo setelah penyesuaian. Itu bisa juga. Terus setelah itu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita cuman masukin beberapa golongan akun aja, yaitu golongan akun penjualan dan juga kayak sama beban-beban retur segala macam itu kita masukin di laba rugi supaya kita bisa lihat nih ternyata penjualan kita nih lebih gede atau enggak dari beban, atau mungkin beban kita lebih besar daripada penjualan kita. Nah disitu kan kita bisa ngeliat laba atau rugi kan sesuai namanya, laba rugi. Terus lanjut laporan posisi keuangan. Nah di sini kalau tadi akun penjualan dan juga akun beban, kalau ini dia tuh dari akun itu pencet guys, dari akun kayak kas gitu sampailah di akun kayak dividen. Jadi kayak dia tuh ada penggolongan akun gitu loh, kayak akun 1 sampai berapa tuh di laporan ininya keuangannya. Kalau laba rugi tuh dari akun penjualan sampai akun beban-beban sampai habis lah. Jadi tuh kayak akun-akun di laporan keuangan tuh kayak kas, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, akumulasi, utang dagang segala macam itu tuh masuknya ke dalam laporan keuangan. Jadi di sini kas BNI sampai dengan dividen itu adalah nominal yang akan dimasukkan pada laporan posisi keuangan. Di sini kalau kita lihat hasilnya di laporan laba rugi itu kan hasilnya 1.149 rupiah di debit, lalu di kreditnya 1.960. Berarti di sini kita cari selisihnya dari 1.960 dengan 1.149 adalah 811 di posisi debit. Nah kalau di posisi debit berarti dia apa guys? Untung apa rugi? Untung apa rugi? Dia berarti untung karena dia penjualannya itu lebih besar daripada bebannya. Nah, jadi kita untung 811 rupiah. Lalu di laporan keuangan itu hasilnya di posisi debit 1.185, lalu di posisi kredit 374. Selisihnya juga sama 811, berarti ini sudah benar karena selisihnya sama dan juga dia berlawanan gitu loh. Kalau dia sama-sama di debit itu salah biasanya. Terus juga kalau dia
beda hasil ininya, selisihnya itu juga biasanya salah gitu ya guys. Jadi sejauh ini alhamdulillah kita sudah benar. Kita lanjut lagi. Jadi kalau tadi kita ngebahas perpetual, di sini kita lanjut ke periodik. Sebenarnya menurut aku tuh itu sama aja sih guys. Memang cuma ada beberapa pembeda aja dari akunnya beda. Jadi kita masukin di copy paste lagi nama akun yang tadi ada di neraca saldo, masukin, caranya masih sama, daftar saldo penyesuaian itu masukin, udah ada kan dari Pak Binnya, lanjut masukin yang penyesuaian masih sama sesuai sama yang di jurnal penyesuaian tadi, akun-akun apa aja sih yang masuk ke dalam jurnal tersebut, kita cari nih di sini nama akunnya ada nggak, dimasukin. Lalu lanjut lagi ke daftar saldo setelah penyesuaian yang tadi aku bilang. Karena ini nggak ada buku besar, berarti caranya tuh ya dilihat dari jurnal sebelum penyesuaian dan penyesuaian, disesuaiin aja. Jadi kayak yang sepatutnya dikurang, sepatutnya ditambah, seperti itu ya. Yang emang nggak ada berarti ya pure itu aja yang kita masukin. Lanjut lagi, oke guys, ribut sama masih di laporan laba rugi tadi kita masukinnya juga sama di penjualan dan akun beban, retur dan segala macam kita masukin, dan juga masih sama halnya dengan laporan posisi keuangan. Jadi kita lihat di hasil akhirnya aja ya. Nah, dan kebetulan hasil akhirnya juga sama karena emang sama aja guys sebenarnya tuh. Di sini sama-sama laba 811. Oke. Kurasi saya rasa sudah cukup dapat dipahami. Kita lanjut soal, kita scroll lagi soal bawahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam laporan laba rugi, laporan keuangan. Ada 3 laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga laporan keuangan. Di sini Pak Bin itu udah memberikan kolom-kolom yang sudah dilengkapi dengan akun. Ini kita tinggal ingin aja sih, masukin aja nominalnya, dan nominalnya itu tuh bisa dibilang mudah. Dapat dari mana ya? Dapat dari worksheet tadi kan. Di soal pertama kita udah ditanyain perlu nggak sih buat laporan keuangan lagi, toh semuanya sudah ada dan sudah tercantum pada worksheet. Dan jawaban saya kan mengatakan perlu, tetap perlu, karena dimana laporan keuangan ini nih berfungsi sebagai perampung gitu loh. Dia jadi lebih khusus yang merampungkan kayak oh ini emang khusus ini untuk ini, jadi kan lebih spesifikkan gitu loh. Kalau di worksheet tadi kan semuanya, tapi kalau ini lebih spesifik aja gitu, lebih terperinci satu-satu gitu. Jadi di sini kita masukin nominalnya itu berdasarkan dari worksheet kita tadi. Jadi yang pertama ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita tinggal masukin aja ya penjualan dan juga beban-beban. Jadi di sini ada yang pertama itu kan penjualan, kita masukin 1960, lalu kita penjualannya kan tadi 1960, lalu kita kurangi dengan retur dan diskon. Returnya tadi kan ada 30 dan diskonnya ada 25, totalnya ada 55. Kita kurangin, berarti 1960 kurang 55 dapatnya 1905 rupiah. Nah itu kita nanti akan kurangin lagi dengan harga pokok penjualan HPP-nya. HPP-nya berapa tadi? 650. Pada kita lihatnya di mana ya? Di worksheet. Kita lihatnya di worksheet kan. Atau enggak di neraca saldo, tapi yang terbaru itu di worksheet lah pokoknya ya. Itu kita kurangin sama HPP 650, dapatlah hasilnya 1255. Nah, lanjut tuh bebannya kita bebannya kita tambahin dulu. Itu kan ada 2 jenis beban penjualan dan juga beban administrasi. Kita jumlahin semuanya masing-masing, jadi dapatnya nanti kita akan kurangin gitu loh. Jadi di sini kan ada beban penjualannya dapatnya 319, lalu beban administrasinya kita dapatnya 165, itu tambahin 319 ditambah 165 dapatnya 444. Jadi tadi yang di atas yang tadi apa sih namanya tadi tuh laba kotornya. Nah laba kotornya kita akan kurangin
sama total bebannya. Dapatnya 811, 1255 dikurangi 444, dapatnya 811, sama kan kayak hasil selisih yang ada di worksheet tadi, karena berarti emang benar guys, jadi emang harus sama, kan udah ada di sini juga kan, kurang lebih dispesifikin aja gitu. Terus lanjut lagi kita ke laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Jadi di sini kita akan masukin nominal-nominal. Yang pertama di saldo awal, itu yang sebelum jurnal umum. Pada modal saham kita masukin 25. Kerja tadi ya. Nah, udah saham kan rewardsnya, masukin lah 25 dari awal. Nah, terus lanjut lagi di kolom saldo laba itu 120, karena ada di bawahnya tadi itu yang laba 1 Januari apa berapa itu kan 120, setelah ekuitasnya berarti ditambah 120 tambah 25 dapatnya 145. Lalu lanjut lagi laba bersih yang di bawahnya itu kan tadi yang sesuai laporan laba ruginya ya 811, kita masukin kalau ekuitasnya ya 811. Terus lanjut dividennya ini 40, kita lihat dulu ya 40 masukin, berarti ekuitasnya juga 40, jadi dapatlah ini saldo akhirnya modalnya tetap 25, lalu saldo labanya 891, lalu total ekuitasnya ada 916. Kita lanjut ke laporan posisi keuangan ya. Yang terakhir guys, di sini kan udah dimasukin juga ya akunnya sama Patin, jadi mah kita tinggal masukin aja, simple guys. Yang nggak simple itu pengerjaan awalnya, kalau ngejelasinnya mah insya Allah good. Oke, di sini kita masukin aja sesuai lah ya kayak yang ada di worksheet tadi di bagian kolom posisi keuangan, laporan keuangan. Masukin aja kas piutang. Di sini kan ada beberapa akun ya, kayak akun aset, aset lancar, aset tetap, terus juga liabilitas, total liabilitas nanti kita hitung, terus juga ada ekuitas. Jadi kita tinggal bener-bener pure masukin aja. Jadi kayak di akun aset lancar ini kita masukin akun kas sampai kelengkapan toko, itu totalnya ada 945 untuk total aset lancar. Lalu di total aset tetap ada 135. Kita tambahin aset-aset kita, dapatlah 1080 rupiah kan guys. Lalu kita lanjut ke liabilitas lancar dan juga total liabilitas jangka panjang, itu sama kita tambah-tambahin aja kan. Jadi tuh kayak liabilitas lancarnya berapa, 140 nih di sini. Lalu total liabilitas jangka panjangnya 24, berarti kita tambahin 140 tambah 24 dapatnya 164. Terus akun utang, utangnya bukan ekuitas. Nah terus lanjut kita masukin aja tuh akun-akun modal saham terus sama saldo laba, masukin totalnya 916. Jadi di sini kita tambahin yang ekuitas sama liabilitas, ditambahin 916 ditambah 164 dapatnya 1080 rupiah, sama kayak ini totalnya aset lancar juga aset tetap. Jadi itulah guys hasil yang kita dapatkan. Mungkin cuman itu presentasi hasil jawaban saya. Mungkin ini bisa dibilang presentasi, lebih ke pemaparan mengenai hasil jawaban yang telah saya kerjakan.
Mungkin di dalam sepanjang video ini terdapat banyak sekali kesalahan pengucapan kata dan juga mungkin kata-kata yang saya gunakan itu kurang berkenan dan sebagainya. Mohon dimaafkan untuk teman-teman dan Bapak yang sedang menyaksikan video ini. Sekiranya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Terima kasih kepada Bapak selama 1 semester ini sudah mengajarkan saya mengenai perusahaan dagang, perusahaan jasa. Saya berharap tidak bertemu Bapak kembali di semester ini ya Pak ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri video ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sangat amat banyak kepada Bapak. Mungkin itu saja. Ini beneran udah Pak, serius sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.